Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Zulfikar dari program studi PJKR FEOK UPI. Di sini saya akan membahas bab ke-8 tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, apa sih itu kita akan bahas di sini. Nah, aktivitas berlatih yang dilakukan oleh atlet, semua aktivitasnya diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu, mungkin untuk menguasai sesuatu keterampilan gerak tertentu, memenangkan suatu pertandingan, menjadi juara, atau memperoleh kesenangan dan kepuasan masing-masing atlet. Nah, apapun jenis tujuan yang ditetapkan, yang jelas tujuan tersebut mengatur dan mengarahkan perilaku individu tersebut mencapai tujuan tersebut gitu ya. Tujuan dapat dimaknai sebagai suatu objek atau sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Tujuan ini dapat berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada beragam cara yang diorganisasi dan memungkinkannya melakukan seluruh aktivitas yang dipilihnya pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, sesuai dengan pengertian ini, sasaran yang ingin dicapai ditentukan dan keinginan pribadi yang didasari individu melakukan kegiatan. Misalnya sebelum kegiatan dilakukan, ini berarti tujuan berhubungan dengan alasan seorang atlet yang berlatih secara sungguh-sungguh didasari oleh alasan karena ingin menguasai keterampilan gerak yang dipelajarinya atau ingin menang dalam suatu kejuaraan. Selanjutnya, agar alasan ini memberikan kekuatan dan mengarahkan seluruh aktivitas belajar atau berlatihnya pada cara-cara yang diorganisasi, maka ditetapkan sebagai tujuan dan menjadi standar yang ingin dicapai sekaligus menentukan kurun waktu yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Dengan demikian, tujuan merupakan regulator perilaku individu agar senantiasa terarah pada pencapaian hasil yang diharapkan. Untuk itu, individu harus mengendalikan perilakunya sendiri dengan memikirkan tentang hasil yang diharapkan dan melakukan tindakan yang bisa membawa pada hasil yang diharapkan tersebut. Nah, sebagai kesimpulannya, dalam kaitannya dengan penetapan tujuan sebagai salah satu metode latihan keterampilan psikologis, dapat dinyatakan bahwa tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapai, metode latihan ini akan penetapan tujuan adalah untuk menjadi suatu teknik atau strategi untuk menetapkan orientasi, menuntun regulasi proses berpikir siswa atau atlet dalam rangka menguasai suatu keterampilan gerak. Penetapan tujuan sebagai sebuah konsepsi psikologis memiliki beberapa dimensi, mengacu kepada teori penetapan tujuan yang diuraikan oleh Locke dan kawan-kawan, menyebutkan 3 dimensi konsepsi penetapan tujuan, yaitu dimensi kekhususan, tingkat kesulitan, dan kedekatan. Nah, yang pertama ada dimensi kekhususan, berkenaan dengan penetapan tujuan yang spesifik. Menurut Suchong, tujuan yang ditetapkan secara spesifik lebih memungkinkan individu melakukan evaluasi kemajuan diri dan menuntun ke performa yang lebih baik daripada tujuan yang bersifat implisit dan umum. Yang kedua, dimensi tingkat kesulitan menurut Trautner-Schwenger tahun 2020. Individu yang berhasil mencapai sasaran dengan tingkat kesulitan tujuan yang lebih tinggi akan merasakan kepuasan diri yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kesulitan tujuan yang lebih mudah. Tingkat kesulitan tujuan yang lebih tinggi akan membangkitkan motivasi diri yang lebih tinggi, dan menguatnya motivasi diri akan mendorong siswa atau atlet untuk terlibat dan melibatkan diri secara aktif dalam tugas. Selain itu, tingkat kesulitan tujuan akan meningkatkan efikasi dari siswa dan atlet. Pada gilirannya akan melanggengkan motivasi dan juga mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Nah, yang ketiga ada dimensi kedekatan atau proksima, adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Biasanya dapat lebih cepat dicapai dan lebih meningkat motivasi diri individu terhadap pencapaian performa daripada tujuan jauh atau distant goal. Nah, mungkin di bab 8 kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf bila saya banyak salah, bila ada salah kata ataupun yang tidak dimengerti. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.